Segera download yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Kita tahu Anda. bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bahasan kita masih tentang Sufiyah, dan kita masuk pada bagian yang kelima, bagian terakhir insyaallah tentang pemikiran-pemikiran Sufiyah. Dan pada pertemuan terakhir ini kita akan bahas tentang dua perkara, tentunya perkara-perkara bid'ah yang diproduksi oleh kaum Sufiyah sangat banyak. Namun dua lagi yang akan kita bahas, yang pertama mengenai kewalian menurut kaum Sufiyah, dan yang kedua tentang bagaimana zikir-zikir spesial menurut kaum Sufiyah. Adapun yang pertama yang ingin kita bahas adalah tentang masalah kewalian menurut Sufiyah. Kewalian menurut Sufiyah. Kita tahu bahwasanya kewalian menurut Ahlussunnah wal Jamaah adalah perkara yang sederhana, yaitu seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja perwalian bertingkat-tingkat tentunya, tapi semua yang bertakwa kepada Allah adalah wali-wali Allah, bukan wali-wali syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Allah berkata, sungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah sebutkan ciri khas wali adalah iman dan takwa. Kemudian juga sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan hadisul wali, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha. Fa in sa'alani la'utiyannahu wa in ista'adani la'u'idannahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah. Tentunya setelah perkara-perkara yang wajib, kemudian mendekatkan diri kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, aku menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, dan aku menjadi tangannya, menjadi kakinya. Dalam riwayat lisanahu alladhi yantiqu bihi, aku menjadi lisan yang dia berbicara dengan lisan tersebut. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi, aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengan hati tersebut. Wala in sa'alani, kalau dia bertanya kepadaku, aku akan kabulkan permohonannya. Jika dia minta perlindungan kepadaku, aku akan melindunginya. Ini hadis bercerita tentang bagaimana seorang menjadi wali, caranya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang wajib, kemudian melanjutkan dengan perbuatan-perbuatan yang sunnah sampai Allah mencintainya. Karena al-wali dari kata al-wilayah, yang artinya al-walayah artinya kecintaan, ya. Allah mencintai seorang hamba, maka itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kaidah Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah, kewalian adalah diraih dengan keimanan dan ketakwaan. Oleh karenanya kita meyakini bahwasanya seluruh sahabat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang beriman dan bertakwa kepada Allah adalah kewalian. Hanya saja poin yang penting bahwasanya kewalian adalah diusahakan, amrun muktasab, perkara yang diusahakan. Seorang berusaha untuk menjadi wali Allah dengan beriman dan bertakwa. Tadi menjalankan yang wajib-wajib, kemudian wala yazalu 'abdi, senantiasa hambaku mendekatkan diri. Artinya ada usaha menjalankan sunnah-sunnah, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, amalan-amalan sunnah sampai Allah mencintainya. Sampai Allah
mencintai. Berbeda dengan perwalian menurut orang-orang sufi ya. Perwalian menurut orang sufi ya, intinya adalah bukan perkara yang diusahakan, tapi adalah mereka mengatakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kenabian. Kalau kenabian iya, Allah memilih Allahu yastafi minal malaikati rusulan minan nas. Allah memilih di antara malaikat jadi rasul-rasul dan manusia dan menjadi rasul-rasul. Makanya kenabian bukanlah amrun muktasab, bukanlah perkara yang diusahakan, tapi Allah memilih. Terserah Allah siapa yang diangkat menjadi seorang nabi. Adapun perwalian adalah usaha. Nah, mereka orang sufi ya, mereka mengatakan bahwasanya perwalian adalah perkara yang Allah pilih ya, tanpa harus dengan ketakwaan, tanpa harus dengan keimanan ya. Kemudian mereka masang syarat-syarat wali tersebut, harus begini, harus begini, harus begitu. Bahkan makanya aneh kita dapati dalam buku-buku mereka wali-wali gila, wali-wali sinting, wali-wali yang kemudian melakukan perzinahan, wali-wali yang berhubungan dengan hewan, berhubungan seksual dengan hewan, wali yang telanjang, wali yang macam-macam ya. Karena mereka bilang wali syarat-syaratnya diantaranya mungkin maksum, diantaranya terlepas beban, jangan dilihat zahirnya dan macam-macam. Kerusakan pemahaman mereka tentang wali dimulai dari sebuah buku yang ditulis oleh seorang bernama At-Tirmidzi atau dikenal Al-Hakim At-Tirmidzi, bukan Abu Isa Tirmidzi sahibus sunan yang memiliki kitab Sunan Tirmidzi, tapi Tirmidzi yang lain. Tirmidzi yang lain yang dikenal dengan Al-Hakim Tirmidzi. Dia mempunyai buku judulnya Khatmu Al-Wilayah. Dimulai dari sebuah buku yang ditulis oleh Hakim Tirmidzi namanya Khatmul Wilayah. Penutup perwalian, artinya penutup perwalian. Penulisnya adalah namanya Al-Hakim At-Tirmidzi. Bukunya ada di internet ya. Wafat ini abad ketiga Hijriah. Dalam buku tersebut dia mentakrir tentang bahwasanya bukan cuma ada namanya Khatmul Nubuwah, penutup para nabi, tapi ada juga penutup para wali. Kita tahu kenabian ada penutupnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad adalah penutup para nabi. Dan Rasulullah SAW telah memisalkan dirinya dengan permisalan para nabi. Mathali wa mathalul anbiya ka rajulin banadaran. Permisalanku dengan permisalan para nabi seperti seorang yang membangun sebuah bangunan yang indah ya. Kemudian tinggal maudhi'u labinah, tinggal satu bata yang belum dipasang, terbuat dari perak ya. Labinatul fiddah, sebuah bata terbuat dari perak. Kalau dipasang bata itu maka sempurnalah bangunan tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana maudhi'ul labinah." Aku adalah tempat bata perak tersebut, yaitu penutup para nabi, penyempurna bangunan, penutup bangunan tersebut. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini namanya Khatmun Nubuwah, penutup para nabi. Adapun Al-Hakim Tirmidzi dia punya ide dengan namanya Khatmul Wilayah. Maksudnya para wali juga ada penutupnya. Apa maksudnya penutup wilayah? Apakah maksudnya setelah muncul wali ini tidak ada wali-wali lagi selain dia? Enggak, dijelaskan oleh sebagian ulama maksud daripada Al-Hakim Tirmidzi dengan mengatakan Khatmul Wilayah artinya ada seorang yang mencapai derajat wali tertinggi. Setelah itu tidak akan ada lagi orang yang bisa mencapai derajat perwalian tersebut. Meskipun ada wali-wali setelah dia, tetapi dialah wali yang tertinggi, penutup para wali, artinya dialah wali yang telah mencapai puncak perwalian tertinggi. Maka dia penutup khatimul awliya, penutup para wali. Kemudian Hakim Tirmidzi, ya, dia gara-gara bukunya dikafirkan oleh para ulama, diusir, akhirnya dia balik lagi dengan pertolongan sebagian orang, tapi akhirnya dia memuji-muji dirinya sendiri, kemudian dia bercerita bahwasanya istrinya suatu hari didatangi dari atap, kemudian turunlah dua orang
Dua orang tersebut adalah Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi wassalam. Kemudian dua orang tersebut berkata kepada istrinya, sungguhnya suamimu, Al-Hakim Tirmidzi, adalah watat. Watat itu maksudnya pasak. Yang dengan pasak tersebut maka Allah menjaga alam semesta. Allah menjaga alam semesta. Maka dia adalah wali watat. Wali watat. Dan dari buku inilah kemudian berkembanglah pemikiran para wali-wali. Mulailah muncul orang-orang yang mengaku sebagai penutup para wali. Di antaranya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengaku saya penutup, saya khatimul auliya. Ya. Setelah itu muncullah orang-orang yang mengaku penutup para wali. Muncul orang-orang yang mengaku penutup para wali. Itu khatimul auliya. Di antaranya adalah kalau Hakim Tirmidzi dia mengaku sebagai watat. Watat dia tadi wali spesial, tapi dia enggak bilang saya penutup para wali, tapi dia wali spesial ya. Karena nanti akan kita jelaskan bahwasanya wali menurut mereka terbagi-bagi, ada wali kutub, ada al-ghaus, kemudian al-aqtab, kemudian al-abdal, kemudian an-nujaba, kemudian apalagi lah macam-macam model-model wali, tingkatan-tingkatan para wali. Nanti akan kita jelaskan. Tapi muncul orang-orang yang mengaku sebagai khatimul auliya. Di antaranya yang pertama adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dia mengaku saya telah mencapai tingkatan yang tidak pernah dicapai oleh yang lainnya dan saya penutup para wali. Saya penutup para wali. Bahkan dia mengatakan khatimul auliya, dia mengatakan khatimul auliya, penutup para wali lebih afdal dari khatimul anbiya, dari penutup para nabi. Dari sebagian sisi. Makanya dia dikafirkan oleh para ulama. Ibnu Arabi dikafirkan oleh para ulama. Sampai Al-Biqai kalau enggak salah punya buku judulnya Tanbihul Aghbiya atau mirip seperti itu maknanya, itu peringatan kepada orang-orang bodoh yang tidak tahu tentang kafirnya Ibnu Arabi. Sampai Ibnu Hajar Al-Asqalani mengajak mubahalah kepada orang yang tidak menganggap Ibnu Arabi sesat. Dia ngajak mubahalah. Ya, siapa yang bilang dia tidak sesat, mubahalah sama saya. Karena memang dia rusak Ibnu Arabi. Ya. Dia yang punya pemikiran wahdatul wujud, bahwasanya ya wal abdu rabbun wa rabbu abdun ya laita syi'ri manil mukallaf. Dia mengatakan hamba adalah Tuhan, Tuhan adalah hamba. Kalau begitu siapa yang disuruh untuk beribadah? Kemana hamba disuruh salat sementara hamba sendiri adalah sang Tuhan. Dan dia juga meyakini semuanya sama. Kata dia aqadal khalaiqu fil ilahi aqaida wa ana taqadtu jami'a ma taqaduhu. Kata dia seluruh makhluk punya akidah tentang Allah macam-macam. Nasrani, Yahudi, Buddha, Konghucu, Majusi, semuanya punya akidah dan saya meyakini seluruhnya, kata dia. Semuanya benar menurut saya. Semuanya apa? Benar. Itulah tidak Ibnu Arabi, maka dia dikafirkan oleh para ulama. Dan Ibnu Taimiyah juga menjelaskan kekafirannya Ibnu Arabi lebih parah daripada kekafirannya Nasara dan Yahudi. Tentu bahasanya tersendiri. Cuma saya ingin sampaikan, Ibnu Arabi berkata dalam bukunya bahwasanya kalau Nabi Muhammad SAW mengatakan perumpamaanku dengan perumpamaan para nabi seperti karajulin banadaran, seperti seorang bangun rumah kemudian dia sudah baguskan rumahnya, semua orang melihat kagum, illa maudhi'a labina, kecuali tinggal satu tempat bata yang terbuat dari perak. Kata dia, kalau khatamul anbiya batanya bata perak ataupun khatamul auliya penutup para wali batanya bata emas. Batanya bata apa? Bata emas. Kalau khatamul anbiya berkaitan dengan syariat yang zahir, adapun khatim auliya penutup para wali berkaitan dengan batin. Makanya dia berkata dalam syairnya, dia berkata maqamu an-nubuwah fi barzakhin fuwaiqa ar-rasul wa dunal wali. Kata dia kedudukan kenabian adalah di tengah-tengah, fuwaiqa ar-rasul di bawah kerasulan, di bawah
dan di atas kerasulan, di bawah perwalian. Jadi menurut dia begini ya. Kedudukan itu wali, kemudian baru nabi, baru rasul. Kata dia, kedudukan kenabian di tengah-tengah, di atas kerasulan, di bawah perwalian. Berarti wali lebih tinggi daripada semuanya. Harusnya kebalik, harusnya rasul paling tinggi, baru nabi, sama wali. Namun Ibnu Arabi otaknya kebalik, dia balik. Wali lebih tinggi, baru nabi, baru rasul, dan ini kekufuran. Dia mengaku, sayalah penutup para wali. Tidak ada yang mencapai kedudukan yang telah saya capai. Dan ini ciri-ciri wali syaitan. Kalau wali Allah, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kalian mensucikan diri kalian. Enggak ada ulama kemudian wali saya paling hebat, enggak ada. Wali syaitan yang seperti itu. Mana kita dapati guru-guru kita semua mutawadhi'in, orang-orangnya tawadhu semuanya. Enggak ada yang sombong-sombong dengan ilmunya, sombong dengan apanya, kayak hafalannya, kayak sanadnya, kayak enggak ada. Orang tawadhu, tahu diri bahwasanya semakin berilmu semakin rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semakin merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ngaku, saya telah mencapai kedudukan yang tidak dicapai orang lainnya, sayalah penutup para wali. Ini Ibn Arabi. Kemudian datang lagi sekitar abad berapa muncul lagi ada seorang namanya Muhammad Utsman As-Sudani. Dari Sudan. Dia punya buku kalau masalah judulnya Tajud Tafsir. Kemudian dia berbicara tentang ayat-ayat Allah sampai dia mengatakan afaman kana maitan fa ahyainahu. Dia baca tentang ayat tersebut. Dia mengatakan saya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepadaku, wahai Muhammad, bahwasanya para nabi semuanya diciptakan dari cahayaku. Dari apa? Cahaya. Dan ini masalah Nur Muhammad ada bahasanya sendiri. Bahasanya panjang ya, karena itu akidah dari zamannya Al-Hallaj sudah ada tentang Nur Muhammad. Dan itu akidah kesyirikan. Yang mengatakan Nur Muhammad adalah suatu yang abadi, suatu yang azali. Baik. Kita enggak bahas itu. Tapi intinya dia mengaku bahwasanya sayalah khatimul auliya. Dia mengaku saya penutup para nabi. Kata dia saya penutup para wali. Nanti ada logo muncul lagi, saya lupa siapa namanya, Muhammad Fa atau siapa gitu, sampai muncul akhirnya namanya Ahmad Tijani. Ahmad Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani. Apa namanya? Mengaku keturunan Rasulullah SAW. Maka ini abad 13. Ya. Ini abad ke-6. Hakim Tirmidzi abad ke-3. Hakim Tirmidzi dia juga sebenarnya mengaku sebagai wali tertop ya, karena dia tadi mengaku dia adalah watat. Watat itu maksudnya dengan dia Allah menjaga alam semesta. Intinya Ahmad Tijani ketika muncul dia mengatakan semua penutup-penutup para nabi yang sebelumnya adalah tidak benar. Yang benar saya. Gitu dia apa? Semua yang ngaku penutup para nabi adalah tidak benar. Yang benar sayalah penutup para wali. Semua yang ngaku penutup para wali tidak benar, sayalah penutup para wali. Dia wafat sekitar tahun 1230 Hijriah ya, abad ke-13, baru-baru saja. Ahmad At-Tijani. Baik, ini kira-kira perwalian menurut Sufiyah. Menurut Sufiyah yang diantara ciri-cirinya tidak harus kemudian dengan ketakwaan, dengan salat ya. Allah memilih di antara mereka menjadi para wali. Tiba-tiba datang Rasulullah bilang kamu wali. Tiba-tiba datang Nabi Khidir bilang kamu wali dan seperti itu ya. Baik, sekarang tingkatan para wali.
tingkatan para wali menurut kaum sufi. Dan ini akidah yang sangat berbahaya karena berkaitan dengan kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah. Ada khilaf di kalangan mereka, tetapi mereka secara umum bagi wali ada beberapa versi, tapi wali itu bertingkat-tingkat seperti kerajaan. Seperti kerajaan yang pertama, yang paling top disebut dengan Al-Ghaus. Dia adalah bagian daripada kutub. Ini Al-Kutub Al-Akbar. Jadi Al-Ghaus ya. Di bawahnya ada namanya Al-Aqtab. Wali-wali kutub. Wali-wali kutub. Dan ada di antara mereka yang istilah Al-Autad ya, beda-beda. Ini berbeda-beda ya, dia ada beberapa model pilihan mereka. Tapi intinya mereka ada Al-Aqtab, nanti ada istilah namanya Al-Amad. Ada namanya istilah juga Al-Autad. Kemudian ada istilah Al-Mukhtarun atau Al-Abdal. Dia namanya istilah Al-Mukhtar atau Al-Akhyar Al-Mukhtarun. Ada An-Nujaba. Ada namanya An-Nuqaba. Istilah mereka ada berbeda, tapi intinya mereka sepakat untuk Al-Ghaus, Al-Aqtab, Al-Amad, ada Al-Autad, Al-Abdal, ada Al-Mukhtarun, An-Nujaba, An-Nuqaba. Ghaus adalah wali paling top. Al-Qutub Al-Akbar. Disebut Al-Ghaus karena orang-orang kalau dalam kesulitan minta tolong kepada dia. Makanya Al-Ghaus, pertolongan. Ghaus artinya pertolongan secara bahasa. Ini sudah mengisyaratkan kepada syirik dalam uluhiyah. Oleh karenanya wajar jika mereka dalam kondisi sulit mereka teriak, ya Abdul Qadir Jailani, ya Ahmad Al-Badawi. Mereka panggil nama-nama wali-wali tersebut. Ini kesyirikan. Harusnya orang dalam kondisi kesulitan minta kepada Allah, bukan kepada mayat-mayat tersebut yang sudah meninggal dunia, meskipun mereka adalah para ulama atau para aulia. Bahkan mereka tidak panggilnya Muhammad, mereka panggilnya wali-wali ini. Muhammad minggir sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar minggir, Umar minggir, Utsman minggir, sahabat enggak ada yang dipakainya wali-wali ini. Baik. Al-Ghaus Al-Akbar ini atau Al-Kutub, kutub nomor 1. Dia ini istilah mereka macam-macam, tapi dijelaskan oleh Ibnu Arabi sebagaimana dinukil oleh Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Yawaqit wal Jawahir. Dia nukil dari kitab Al-Futuhat karya Ibnu Arabi. Ketika Ibnu Arabi berbicara tentang wali Al-Ghaus. Al-Ghaus ini adalah wali paling top, cuma satu-satunya di dunia dalam satu masa. Ini cuma satu, tidak boleh dua. Ini cuma berapa? Hanya satu. Setiap zaman cuma satu. Dan dia diangkat, disebutkan dia diangkat, duduk di atas sebuah tempat duduk, kemudian para malaikat membaiatnya, kemudian para ruh-ruh membaiat, jin-jin baiat sama dia. Seakan-akan raja tapi kerajaan sufi ya. Ada namanya wali kutub. Dengan dia maka Allah menjaga alam semesta. Bahkan sebagian mereka seperti mengatakan sebagian wali kutub dikasih kun fayakun. Kalau dia bilang kun apa? Fayakun. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwasanya wali kutub atau wali Al-Ghaus ini seperti ruh bagi alam semesta. Di setiap alam semesta ini mengalir ruhnya wali Al-Ghaus. Wali kutub ini mengalir pada seluruh alam semesta. Seperti alam semesta dibandingkan dengan wali Ghaus seperti jasad dan ruh. Ruhnya adalah Al-Ghaus. Kalau enggak ada dia, alam semesta rusak. Sinat ini syirik rububiyah. Kalau mereka minta syirik dalam uluhiyah. Meyakini bahwasanya alam semesta enggak bisa jalan kecuali ada Al-Ghaus karena dialah ruh daripada alam semesta. Ini adalah kesyirikan tersendiri ya. Ini namanya wali Al-Ghaus ya. Bahkan sebagian mereka mengungkapkan bahwasanya dia adalah dinamo apa? Muharrik yang menggerakkan. Tidak ada orang yang ruku, tidak ada orang yang sujud kecuali ada Ghaus di situ menggerakkan. Ini syirik lagi. Seakan-akan diri kita ada Ghaus yang menggerakkan. Kalau enggak ada dia kita enggak bisa bergerak. Kalau kita itu Allah yang begitu. Kalau kita yang menggerakkan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tinggal kalau ganti Allah selesai.
Jadi sampai ada sebagian ulama yang ini sebenarnya terpengaruh dengan filsafat Yunani. Sudah dibahas oleh para ulama seperti akidahnya Platonis ya. Platonis mirip seperti ini, bahwasanya dia mengatakan Tuhan ya saking sempurnanya kemudian mengeluarkan namanya al-aql al-fa'al atau al-aql al-awwal. Dialah yang kemudian menggerakkan sehingga terjadi alam semesta dan yang lainnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan al-gauth, sudah kamu aja yang jalanin, saya santai doang. Seakan-akan sudah yang jalanin semuanya al-gauth, alam semesta ini yang gerakkan dia. Tuhan selesai. Ya. Padahal kalau dalam Al-Quran Allah mengatakan al-hayyu al-qayyum, al-qayyum yang menggerakkan semuanya. Afaman huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Kata Allah, ataukah Allah yang mengurusi setiap jiwa? Allah mengurusi setiap jiwa kita secara detail. Kalau dia enggak, yang ngurusin al-ghaus. Makanya ketika dia diangkat, semuanya berbaiat. Malaikat baiat, jin baiat, mungkin iblis juga baiat. Jadi inilah wali al-ghaus. Khurafat. Kemudian di bawahnya ada wali al-aqtab. Wali al-aqtab ini kalau nggak salah 7. Jumlahnya 7. 7 atau 4 wallahu a'lam bishawab. Ini beda-beda mereka pendapat. 7 artinya setiap iklim, setiap benua ada satu wali kutub yang menjaga benua tersebut. Di Indonesia ada wali kutub, nanti di Amerika ada wali kutub Amerika ya. Ada wali kutub. Nanti di Afrika ada wali kutub di sana. Setiap benua ada wali kutubnya. Yang dengan wali kutub itu Allah menjaga alam semesta. Nanti ada al-amad sama dari umdah, entah berapa jumlahnya. Al-autad tadi mengatakan 4. Ini 4 setiap arah. Jadi ada 4. Watat artinya pasak, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi bergoncang, kemudian Allah lemparkan bumi sebagai pasak. Ya sehingga bumi tidak bergetar. Jumlahnya 4. Ada di timur 1, di barat 1, di utara 1, di selatan 1. Berapa wali watat? Ada berapa? 4. Kalau abdal agak banyak, abdal antara 30 sampai 40. Kenapa dikatakan wali badal? Karena kalau setiap ada yang meninggal Allah ganti. Selalu bilangannya itu konstan. Kalau enggak 30, 40. Setiap ada yang mati Allah ganti. Setiap ada yang Allah ganti. Makanya ada seorang wali di tanah air, dia mengatakan mudah-mudahan anak saya jadi wali badal. Dengan wali badal ini Allah akan menjaga kampung di sini. Subhanallah. Menjaga mengkosong tuh. Ya Allah, jaga alam semesta dengan orang. Ini orang juga jelas siapa-siapa aja. Ya. Abu Bakar aja enggak begitu, super wali. Umar tidak begitu. Ini siapa nih wali-wali begitu? Ada hadis berkaitan dengan wali badal. Tetapi hadisnya dhaif, didhaifkan oleh Imam Ahmad, didhaifkan oleh An-Nasa'i, didhaifkan oleh As-Sakhawi, banyak. Hadisnya bahwasanya di antara umatku di setiap zaman ada 30 badal. Allah menegakkan dunia dengan 30 wali badal tersebut. Jadi ini katanya penjaga dunia ya. Nanti ada Nukaba ini kalau nggak salah, saya lupa salah satunya. Ini jumlahnya sekitar 300 wali ya. 300 wali. Ini akidah tentang perwalian, seakan-akan ada kerajaan batin di daerah Sufia. Kemudian mereka terkadang khilaf, itu kutub bukan, saya yang kutub, dia bukan pokoknya. Masalah rebut-rebutan, masalah kerajaan perwalian ini semua adalah ini kesyirikan. Kesyirikan berkaitan dengan syirik rububiyah, meyakini bahwa mereka ini seakan-akan diberi hak otonomi mengatur alam semesta, ya. Allah jaga alam semesta dengan menugaskan mereka, ya. Yang semua kembali kepada Al-Ghaus, Al-Akbar. Kalau diminta-mintai jadilah syirik dalam tauhid al-uluhiyah. Ini kira-kira gambaran tentang para wali menurut Sufiyah. Nukilannya banyak, saya silakan baca 2 buku Al-Fikru As-Sufi fi Dhaw Al-Kitab wa Sunnah karya Abdurrahman Abdul Khaliq rahimahullah, kemudian Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq rahimahullah, kemudian buku Takhris Al-Ashkhas fil Fikri As-Sufi, kalau tidak salah judul demikian, karya
Syekh Ahmad Nuh atau Ahmad Luh saya lupa, dari Universitas Islam Madinah, kakak kelas di Qism al-Aqidah. Ya. Dua-duanya bagus membahas permasalahan perwalian. Ya. Tapi ini pertama yang kita bahas. Habis ini kita bahas permasalahan berikutnya tentang zikir menurut orang-orang sufi. Baik, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan bahas poin kedua yang merupakan poin penutup tentang masalah sufiyah ya. Saya selalu ingatkan, saya lupa ya ada satu perkara. Jadi sebagian mereka Ibnu Arabi berkata Imam Syafi'i adalah dia wali badal atau wali apa? Imam Syafi'i pokoknya salah satu dari kedudukannya tadi, bukan kutub. Imam Syafi'i itu entah watat, entah badal, entah najib, saya lupa ya. Tapi dia memiliki kedudukan perwalian tersebut. Tapi kalau Imam Ahmad enggak, kata Imam Ahmad enggak. Imam Ahmad cuma siddiq. Dari mana Ibnu Arabi tahu? Kata dia, saya ketemu dengan Nabi Khidir. Saya tanya kepada Nabi Khidir, gimana Imam Syafi'i? Syafi'i wali badal atau wali apa saya lupa. Bukan kutub ya. Jadi Imam Syafi'i, Allah jaga dunia dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i enggak pernah ngomong masalah gitu ya. Ini semua khurafatnya. Kenapa? Karena dia tidak berani mencela Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Ahmad sering membantah ahlul bidah, terkenal lebih banyak bantahannya daripada Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i juga membantah ahlul bidah, tapi Imam Ahmad karena fitnah khalqul Quran dan macam-macamnya sehingga dia tidak diangkat sebagai wali oleh Nabi Khadir. Ya. Semuanya khurafat. Tapi kita lanjut tentang masalah zikir. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perkara poin juga yang sangat penting karena kaum sufiyah mereka memiliki zikir-zikir khusus, bahkan setiap thariqah punya zikir tersendiri. Thariqah punya zikir tersendiri yang thariqah lain tidak tahu. Thariqah lain tidak tahu. Kemudian mereka ada yang mengatakan langsung dapat ilham dari Allah, ada yang mengatakan ketemu Nabi langsung dalam kondisi terjaga, Nabi ngajarin zikir tersebut ya. Mereka punya banyak alasan untuk melegalkan zikir-zikir mereka tersebut. Sungguhnya di antara ibadah yang agung dalam Islam adalah ibadah zikir. Dan terlalu banyak dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah aku akan ingat kalian. Allah Subhanahu wa taala alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak ya. Dan Nabi SAW mengajarkan berbagai macam zikir. Oleh karenanya tidak mungkin ibadah agung ini dibiarkan begitu saja lepas tanpa dijelaskan secara detail. Oleh karenanya barang siapa yang membuka buku-buku tentang zikir yang al-ma'thur yang datang dari Nabi SAW, dia akan dapati bahwasanya zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi detail. Contoh saja ambil bukunya Azkar karya An-Nawawi. Maka bab-babnya sudah menunjukkan berbagai macam zikir. Ya. Contoh, bab yaqulu ma yaqulu man sami'al muadzin wal muqim. Bab tentang apa yang diucapkan oleh orang ketika mendengar muadzin atau mendengar orang yang iqamat. Bab doa ba'dal adzan, bab doa setelah adzan. Ya. Bab ma yaqulu ba'da rakaati sunnatil fajr, apa yang diucapkan setelah salat 2 rakaat fajar. Ya, bab detail ya. Tentang sholat, tentang ini. Dan para ulama menulis buku-buku zikir banyak. Mau keluar rumah, masuk rumah, masuk pasar, masuk suatu kampung, naik kendaraan, ya. Zikir banyak. Bahkan mau buang hajat, keluar dari toilet, masuk masjid, keluar masjid, kemudian mau berhubungan dengan istri, ya. Zikir detail banget ya. Belum zikir-zikir yang mutlak banyak sekali. Jadi zikir-zikir ruku dalam salat aja istiftah ada berapa? Mungkin 10 zikir. Kemudian doa-doa sujud, doa-doa ruku banyak sekali ya. Contohkan ya. Doa mau tidur, doa bangun tidur, kalau terjaga di tengah malam seperti apa bacanya, doa dalam kondisi sakit, doa mau meninggal dunia,
doa dalam kondisi sulit ya. Kemudian doa pagi, doa petang ya. Kemudian macam-macam doa ketika hilal datang, kalau lihat hilal apa yang diucapkan. Ya. Doa kalau mendengar suara ayam jago, sampai doa banyak sekali doa-doa. Baca banyak itu buku doa, banyak sekali ya. Tinggal kita praktikkan satu persatu. Hampir-hampir tidak ada suatu kondisi kecuali Nabi SAW mengajarkan tentang doa tersebut dan zikir tersebut. Karena zikir adalah ibadah yang sangat agung. Dan di antara ciri-ciri zikir, ya, karena ini adalah ibadah yang agung, Nabi SAW mengajarin, zikirnya begini. Saya tanya sama antum, apakah para sahabat tahu bahasa Arab? Mereka pakar bahasa Arab. Baru lahir langsung bisa bahasa Arab. Ya. Kalau mereka mau bikin zikir sendiri, mereka bisa. Mereka pandai bikin zikir sendiri. Mereka pakar bahasa Arab, ya, mereka bisa. Tetapi Nabi mengajarkan, zikirnya begini, zikirnya begini. Dan mereka mendengar, ingin tahu Nabi baca apa. Ya, karena kalau lafaz zikir tersebut keluar dari Nabi, gampangannya apa? Bahasa kita sakti. Ada pahalanya khusus, khasiatnya khusus. Kenapa? Yang ngomong langsung Nabi SAW, utusan Tuhan alam semesta. Oleh karenanya para sahabat dahulu mereka ingin zikir langsung dari Nabi. Lihat seperti yang ma'ruf Aisyah radhiyallahu anha ketika dia berkata, ya Rasulullah, "Lau alimtu anna lailatul qadar ma aqulu fiha." Ya Rasulullah, kalau saya tahu ini Lailatul Qadar, apa yang saya baca? Rasulullah ajarkan, "Quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa." Engkau, ya Allah, engkau Maha Pengampun, engkau mencintai pengampunan, maka ampunilah aku. Apakah Aisyah tidak bisa ngarang doa? Bisa. Jago bahasa Arab. Bahkan Aisyah menghafal syair begitu banyak. Dia wanita yang fasihah, yang ahli bahasa Arab. Dipuji dari kehebatan dalam berbahasa Arab. Terutama dijelaskan oleh para ulama ketika mereka mensyarah hadis Ummu Zara, karena Aisyah menyampaikan kisah Ummu Zara dengan istilah-istilah bahasa Arab yang tinggi. Mereka pakar bahasa Arab. Tapi dia ingin lafal dari Nabi SAW. Dia ingin lafal dari Nabi SAW karena lafal dari Nabi berkah. Kemudian juga para sahabat, seperti dalam hadis Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, "Amarana Allah Ta'ala an nusalli 'alaika ya Rasulullah." Ya Rasulullah, Allah menyuruh kami untuk bersalawat kepada engkau. Fa kaifa nusalli 'alaika? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Fasakata Rasulullah SAW pun diam. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Sampai kami para sahabat berharap coba dia tadi enggak usah nanya. Karena Rasulullah diam itu para sahabat gelisah. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Qulu, ucapkanlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim." Sebagaimana salawat Ibrahimiyah, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rasulullah mengajarkan kepada hadis riwayat Muslim, kepada para sahabat tentang salawat Ibrahimiyah. Oleh karenanya ini adalah salawat terbaik dengan kesepakatan para ulama. Siapa yang berani bilang ada salawat lebih baik daripada ini, hendaknya dia bertobat kepada Allah. Karena ini yang ngajarin siapa? Nabi SAW. Salawat Ibrahimiyah. Cuma kurang populer karena tidak bisa dilakukan. Kalau yang lain kan bisa dilakukan. Ini susah, mau lakukannya gimana? Tapi inilah salawat yang terbaik. Maka saya anjurkan kalau salawat boleh dengan yang penting kita Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim boleh, sallallahu alaihi wasallam juga boleh. Tapi kalau bilang salawat yang terbaik adalah salawat Ibrahimiyah. Kemudian juga dalam hadis Al-Bara bin Azib, hadis tentang doa terakhir sebelum tidur. Zikir sebelum tidur banyak. Mungkin ada 10 mungkin zikir apa yang dibaca sebelum tidur. Mungkin lebih. Karena tidur itu adalah kondisi yang penting. Kita enggak tahu kita masih bisa bangun lagi atau tidak. Kita ingin bertemu dengan Allah dengan kondisi yang bertakwa kepada Allah. Banyak zikir-zikir, tetapi ada zikir yang terakhir yang hendaknya dibaca. Jadi karena itu zikir terakhir, yang zikir ini diriwayatkan oleh Bara bin Azib. Kata Nabi SAW, "Idza ataita madja'aka," kalau kau hendak tidur, "fatawadda' wudu'aka lis-salat." Wudu'lah engkau sebagaimana kau hendak salat. Tsumma taji' ala shiqqil ayman, kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu. Tsumma qul, kemudian ucapkan, "Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik." Ini doanya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik. Ya Allah, aku serahkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku pasrahkan urusanku kepadamu. Walja'tu dhahri ilaik, dan aku arahkan punggungku kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja' wa la manja'a minka illa ilaik.
Kemudian Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt. Ya Allah, aku beriman kepada kitab yang kau turunkan wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan aku beriman kepada nabi yang kau utus. Kata Nabi, fa in mitta min lailatika fa anta 'alal fitrah. Kalau kau meninggal atas fitrah, atas tauhid. Kemudian kata Nabi, wa ja'alhunna akhiran ma tatakallam bi. Jadikanlah itu ucapan terakhir sebelum tidur. Maka Al-Bara' bin Azib berusaha menghafal, dan para sahabat hafalannya kuat. Sekali dengar dia hafal. Dia hafal, tapi ada satu lafal yang dia rubah. Jadi Allahumma aslamtu wajhi ilaik wa fawatu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik, sampai pada amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Dia rubah. Harusnya wa bi nabiyyika alladhi arsalta, aku beriman dengan nabi yang kau utus. Dia rubah wa bi rasulika alladhi arsalta, aku beriman dengan rasul yang kau utus. Padahal kita tahu rasul lebih tinggi daripada nabi, tapi Nabi tegur. Kata Nabi, "La, bukan begitu. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt." Ucapkanlah, dan aku beriman dengan nabi yang kau utus. Ini menunjukkan bahwasanya lafal-lafal doa itu dimaksudkan, jangan dirubah-rubah. Makanya para ulama ketika membaca doa di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sebagian orang nambah Allahumma innaka afuwun karimun. Para ulama kata enggak perlu. Kalau mau ditambah Allahumma innaka afuwun karimun ghafurun, kan panjang sudah. Yang dari Nabi sudah cukup. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Enggak perlu ditambah. Lebih afdal, karena itulah yang keluar dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ketika Al-Bara' bin Azib merubah lafaz Nabi menjadi Rasul, padahal maknanya sama saja, Nabi bilang jangan. Nabi bilang jangan. Jadi ini menunjukkan bagaimana perhatian para sahabat terhadap lafal-lafal doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menunjukkan bagaimana mereka mengagungkan doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga padahal kalau mau ngarang, mereka bisa ngarang sendiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa-doa banyak. Jadi berikut ciri-ciri ciri utama lafal zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi. Ciri utamanya adalah bermakna. Tidak ada lafal, tidak ada makna. Seperti Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, yaitu Allah Maha Suci. Kita paham. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdihi, subhanal azim, Maha Suci Allah dan dengan pujiannya. Semua lafal adalah jumlah mufidah, itu kalimat yang bisa dipahami. Tidak ada Nabi pernah mengajarkan orang berzikir cuma Allah, 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 Allah. Karena kalau bilang Allah saja, pertanyaan Allah kenapa? Allah kenapa? Tidak, belum lengkap, tidak ada mubtada, tidak ada khabar. Kalau Allah Akbar jelas, Allah Maha Besar, selesai, orang paham mana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selesai. Ya, subhanallah maksud. Tapi kalau Allah, Allah, nanti lebih parah lagi, ya. Ya, seperti itu. Orang-orang sufi membuat kreasi-kreasi zikir yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi dan tidak pernah diucapkan oleh Abu Bakar dan tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Tidak ada mereka zikir hu. Kalau Nabi zikirnya begitu pasti banyak yang meriwayatkan. Mungkin Abu Bakar, mungkin Abu Jahal ketawa. Itu Muhammad ngapain? Hu. Artinya apa? Dia. Rasulullah tidak pernah zikir seperti itu. Orang sufi punya dalil. Saya akan bacakan bagaimana pendalilan mereka. Jadi mereka tidak suka dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi, sehingga mereka ngarang zikir-zikir sendiri. Dan mereka pasang pahalanya, bahkan adab-adabnya, ada salawat mereka karang sendiri. Nanti akan kita sebutkan beberapa contoh. Jadi mereka bikin zikir-zikir sendiri yang dipasang pahalanya secara khusus. Untuk bisa ke arah sini, pertama mereka merendahkan nilai zikir la ilaha illallah. Kita tahu zikir terbaik adalah la ilaha illallah. Ya. Afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang terbaik yang pernah aku ucapkan dan para nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Satu kalimat yang lengkap, maknanya jelas. Maknanya tauhid, itu yang Nabi berdakwah di atas kalimat tauhid tersebut.
yang Nabi menyuruh manusia untuk mengucapkan kalimat tersebut. Namun mereka tidak menganggap la ilaha illallah itu zikir yang terbaik. Mereka itu zikirnya orang awam. Mereka itu zikirnya apa orang? Orang awam. Saya bacakan pernyataan mereka. Contoh, dan dalam hadis Rasulullah berkata, afdalu dzikir la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Kata dia, diantaranya berkata Syekh Muhammad Al-Ghaus, fa dzikrul amma kalimatu syahadah. Zikirnya orang awam. La ilaha illallah. Ya. Au ghairuha min at-tasbihat atau yang lain, subhanallah. Itu zikir orang katanya. Wa dzikrul khas, adapun zikir khusus, mimma yakunu bi talqini syekh mursyid arif bi adwa'in nufus. Yakunu aqwa, adapun zikir khusus adalah zikir yang ditalkinkan oleh syekh mursyid. Yakunu aqwa fi izalatil hujub. Dan ini lebih kuat dalam menghilangkan hijab antara engkau dengan Allah. Jangan pakai zikirnya orang awam. Jadi mereka anggap zikir yang diajarkan oleh Nabi itu zikirnya orang awam. Menghina atau tidak? Menghina. Ibnu Arabi berkata, Ibnu Arabi yang tadi penutup para wali, dakhaltu ala Syekhina Abil Abbas al-Urani atau al-Arani min ahli al-awliya wa kana mustahtiran bi dzikri ismil mufrad. Aku menemui guruku Abul Abbas dan dia sedang berzikir dengan Allah, 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 Allah. Tidak nambah sedikit pun. Qultu lahu la ya sayyidi, lima la taqul la ilaha illallah. Aku berkata kepada guruku tersebut, wahai tuanku, kenapa Anda tidak mengucapkan la ilaha illallah? Kau cuma Allah, Allah, Allah. Kata dia, ya waladi al-anfas biyadillah. Wahai muridku, sungguhnya nafas di tangan Allah. Bukan di tanganku. Saya takut kalau saya bilang la ilaha, kemudian saya mati. Maka saya Allah aja, Allah, Allah, Allah. Ini kelihatannya menarik. Ya. Jangan sampai kita bilang la ilaha terus mati. Berarti kita mati syirik. Tidak ada Tuhan. Bagaimana bantahnya? Bantahnya mudah. Ya. Kalaupun kita meninggal misalnya baru bilang la ilaha, Allah sudah nilai niat kita. Kita mau bilang apa? Illallah. Terus Nabi yang mau meninggal Abu Thalib, waktu Nabi ketemu Abu Thalib, Nabi bilang apa? Waktu mau meninggal, Qul ammi ya ammi qul la ilaha illallah. Padahal pamannya mau mati, Nabi tidak bilang ya ammi, Allah aja bilang Allah, Allah, Allah. Enggak ada. Nabi suruh bilang apa? La ilaha illallah. Padahal mau mati. Ente masih hidup tidak mau bilang la ilaha illallah. Ini yang mau mati disuruh bilang la ilaha illallah. Nabi berkata, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Orang meninggal suruh talkinkan la ilaha illallah. Ini datang Syekhnya Ibnu Arabi mengatakan, "Jangan. Khawatir kita bilang la ilaha terus mati. Syirik." Pakai logika. Akhirnya zikirnya Allah, Allah, Allah. Ini perkataannya gurunya Ibnu Arabi. Berkata Abul Mawahib Asy-Syadili, "Inna makhtaru ahlu ta'rifi dzikra Allah Allah duna la ilaha illallah li wahsyatihim min tawahhumi thubuti ilahiyah hatta yanfauha." Dia punya dalil logika yang lain. Kata dia, kenapa orang-orang yang arif, orang-orang para wali milih Allah Allah daripada la ilaha? Karena kalau kita bilang la ilaha illallah, mereka enggak mau ucapkan la ilaha illallah karena terkesan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Baru ada Tuhan selain Allah kemudian dinafikan. Enggak usah pakai gitu. Allah lebih enak. Kalau bilang la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, mereka kayaknya berat. Seakan-akan ada terkesan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Dia pakai perasaan. Nabi bilang zikir terbaik la ilaha, kata dia ini zikir enggak beres, enggak bagus karena ada terkesan ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini gimana sih? Lebih pintar daripada Nabi. Innani ana Allah la ilaha illa ana. Allah berkata kepada Nabi Musa, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Makanya dia berkata, kemudian dia berkata, ini pertama. Dalil kedua, inna man ghalaba alaihi al-ahwa walladhi aqulu bihi, adapun aku kata Syadili, inna man ghalaba alaihi al-ahwa fadzakara ila anfa'lahu. Yang orang yang terpenuhi dengan hawa nafsu, yang lebih bermanfaat dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu bagi orang yang dipenuhi hawa nafsu paling bagus apa? La ilaha illallah. Wa man khalusa minal ahwa atau khulisa minal ahwa fa dzikrul jalala faqat anfa'ulahu. Adapun yang bisa membersihkan dirinya dari hawa nafsu paling bagus Allah Allah saja. Sekali lagi menghina zikir la ilaha illallah seakan-akan illallah untuk orang yang punya hawa nafsu.
Ada lagi saya lupa tadi dinukil oleh Ihsan Ilahi Zahir dalam kitabnya Tasawuf ya. Dia sebutkan tentang ada seorang sufi yang bagi kalau la ilaha illallah zikirnya orang awam. Kemudian Allah zikirnya orang khusus. Nanti super khusus. Intinya semakin sedikit semakin bagus. Inilah sebagian nukilan-nukilan ya. Kata dia seperti Abul Faid Al-Manufi atau Manufi dia berkata lin nafsil ammarah istighfar. Bagi jiwa yang menyuruh kepada kemaksiatan zikirnya astagfirullah. Lawamah bagi jiwa yang suka mencela zikirnya la ilaha illallah. Walil mulhamah jiwa yang diberi ilham Allah. Jadi yang paling tinggi apa? Allah. Masih jadi itu zikirnya orang awam. Waradiyah jiwa yang ridha hu. Dia bagi-bagi. Jadi intinya zikir la ilaha illallah akhirnya direndahkan. Rendah, tidak nilai. Orang awam. Itu zikirnya para nabi. Para nabi orang awam. Dia lebih hebat daripada para nabi. Jadi mereka bikin zikir, ada yang zikir mengatakan seperti Al-Futi atau siapa namanya. Dia berkata, "Farubama yajri ala lisani", bisa jadi seorang berzikir mengatakan Allah, Allah, Allah atau hu atau la atau a atau a atau atau ha atau sudah semakin tinggi, enggak lagi hu tapi ini dikira apa seperti itu. Coba kalau Islam yang diajarkan Nabi, Allahu Akbar, ada maknanya. Orang merenungkan maknanya. Apa mau dipikirkan? Saya bilang makanya kalau Abu Jahal lihat Abu Jahal pasti ketahui ini apa kayak begini Muhammad, ajaran Muhammad. Mikirnya Sebagian mereka suruh dengan gerakan. Saya lupa nukilannya tapi ada. Saya tadi sempat baca entah buku yang mana. Saya tadi baca beberapa buku. Jadi kalau begini, gini ada gini terus ada. Oh disuruh gini ya. Disuruh apa? Dengan di tripping. Gitu. Dan ternyata itu ada dalilnya memang. Maksudnya ada ulama sufinya. Jadi untuk supaya mencapai sesuatu maka zikirnya dengan dengan mendagu ke dada. Gitu. Nah, saya bilang, seandainya Abu Jahal lihat Muhammad SAW seperti itu. Abu Jahal. Abu Jahal, Muhammad, ente. Ada zikir seperti gini ngapain? Ini bukan seperti itu yang diajarkan Nabi. Siapa lebih wali, Anda atau Nabi Muhammad SAW? Siapa lebih wali, Anda atau Abu Bakar? Abu Bakar enggak pernah begitu. Ini kreasi orang-orang sufi yang tidak ada contohnya. Adapun mereka punya dalil, kata mereka dalam Al-Quran Allah berkata, "Qulillah", katakanlah Allah. Kata mereka dalam Al-Quran beberapa ayat Allah mengatakan, "Qulillah", katakanlah Allah. Itu ayat bukan untuk zikir, itu jawaban pertanyaan. Ya. Seperti dalam Al-Quran, makanya baca ayat dari awal sampai akhir. Ya, kata Allah, "Wa ma qadarullah haqqa qadrih." Mereka tidak melakukan Allah sebagaimana mestinya. Idz qalu, tatkala mereka berkata, "Ma anzalallahu ala basyarin min syai'." Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pada manusia. Maka kata Allah bantahlah, "Qul man anzalal kitaba alladzi ja'a bihi Musa." Katakanlah, siapa yang menurunkan Taurat kepada Nabi Musa? Jawabannya, "Qulillah", Allah yang menurunkan. Itu bukan buat zikir, tapi sedang ada konteks pertanyaan dan jawaban. Kata mereka itu, Allah yang suruh bilang, Allah, ya akhi, ente baca Al-Quran benar atau tidak dari Allah saja. Sama, kata mereka Allah. Dalilnya apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaqulun. Jadi pertanyaan jawabannya. Kalau mereka bertanya siapa yang menciptakan itu, jawabannya apa? Allah. Nanti kita bisa bilang kalau begitu ini zikirnya orang musyrikin. Orang musyrikin kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda, kalau mereka ditanya siapa menciptakan kita bumi, apa kata orang musyrikin, kata Abu Jahal apa?
Allah. Nah, zikirmu sama seperti zikirnya Abu Jahal. Kalau kita mau pahami ayat dengan hawa nafsu kita. Nah, zikirmu sama dengan zikirnya Abu Jahal. Orang miskin kalau ditanya jawabnya apa? Allah. Mereka enggak mau bilang la ilaha illallah, mereka maunya bilang apa? Allah. Nah, zikirnya Abu Jahal kayak ente. Benar enggak sih? Dalam ayat yang lain misalnya Allah mengatakan kul man yunajjikum min dhulumatil barri wal bahr. Katakanlah kepada orang musyrikin, siapa yang menyelamatkan kalian dari kegelapan kesulitan di daratan dan di lautan? Qulillahu yunajjikum. Qulillah, katakanlah Allah. Ini adalah jawaban dari pertanyaan, bukan perintah Allah untuk zikir Allah. Allah, Allah, Allah. Dari mereka di antara juga seperti la taqumu sa'ata la yuqala fil ard Allah Allah. Kata mereka dalam Sahih Muslim, Nabi berkata tidak akan tegak hari kiamat sampai tidak dikatakan di atas bumi Allah Allah. Kalau tidak ada yang bilang Allah Allah baru tegak hari kiamat. Kata mereka ini dalil tentang bolehnya bilang Allah Allah Allah. Jawabannya mudah. Kita bilang pertama bahwasanya bawa kepada riwayat yang lain. Al-Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dengan sanad yang sama. Sebagaimana sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, ya, dengan lafal yang lain la taqumus saah, tidak tegak hari kiamat hatta la yuqala fil ardi la ilaha illallah, sampai tidak ada lagi orang yang bilang apa la ilaha illallah. Ini ya ante tafsirkan hadis dengan hadis yang lain, paham? Dengan hadis yang lain. Orang-orang sufi mereka bikin zikir sendiri, mereka pasang pahalanya sendiri. Contoh sekarang kita, waktu kita tinggal sedikit, satu aja, saya contohkan misalnya sholawat Al-Fatih. Namanya mereka sebut dengan sholatul Fatih, maksudnya sholawat Al-Fatih. Yang bunyinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq, khatim lima sabaq, Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrih wa miqdarihi al-azim. Dari mana salawat Al-Fatih ini? Ya, maka disebut dalam kitab Al-Jawahir, ya. Ini bukan karangan Al-Bakri, tetapi dia berdoa kepada Allah dalam waktu yang lama sampai akhirnya Allah menganugerahkan kepada dia salawat kepada Nabi. Ya, yang salawat tersebut mencakup seluruh pahala salawat. Ya. Fa'atahul malak, maka datanglah kepada dia malaikat. Jadi langsung dari Allah di salawat. Malaikat datang bihadil salat maktubatan fi sahifatin minan nur. Jadi salawat Al-Fatih ini asalnya Allah kirim malaikat bawa tulisan salawat Al-Fatih tertulis dalam suatu tulisan dari cahaya. Ini salawat Al-Fatih. Subhanallah, yang ngajarin siapa? Allah, langsung lewat siapa? Malaikat. Ada syariat baru. Ada malaikat kasih wahyu baru. Ternyata setelah Nabi meninggal masih ada wahyu baru. Ini kan syariat baru enggak? Syariat baru yang datang dari Allah lewat malaikat. Ini gimana nih? Nabi sudah meninggal masih ada syariat baru. Adapun keutamaan salawat Fatih, kata Tijani, wa'lam anna kullama tadhkuruhu min al-adhkar wa salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal adiyah law tawajjahta bi jami'iha 100,000 'am kulla yawmin tadhkuruha 100,000 marrah wa jami'a thawabi dzalik kullihi ma balagha marratan wahidan min salatil Fatih. Kata dia ini, bayangkan ya, saya bacakan maknanya kata At-Tijani dalam kitabnya Jawahirul Ma'ani. Ketahuilah, ini Jawahirul Ma'ani itu nukil-nukil dari perkataan Ahmad Tijani. Dia berkata, ketahuilah, semua yang kau sebut dalam zikir, semua zikir yang kau sebut, semua salawat yang kau sebut, model-model salawat yang lain, semua doa yang kau baca, seandainya kau baca selama 100.000 tahun, semua zikir, semua salawat, semua doa kau baca 100.000 tahun. Kemudian setiap dari 100.000 tahun tersebut, setiap hari kau baca 100.000 kali. Semua salawat, semua zikir. Jadi setiap hari 100.000 kali, selama 100.000 tahun. Kan banyak nih. Setiap hari 100.000 kali, selama berapa tahun? Selama 100.000 tahun. Seluruh pahala yang kau baca, yang setiap hari 100.000 kali, selama 100.000 tahun, tidak akan mencapai pahala sekali baca salawat Fatih. Ajib, baca Quran 1000 kali khatam tidak sama. Semua zikir yang kau baca, mau baca Quran, mau baca salawat, mau doa, 100.000 tahun, setiap hari 100.000 kali tidak sama dengan baca pahala salawat Fatih meskipun sekali. Fa innaha kanzullahil azam. Ini adalah
intinya perbendaharaan Allah yang paling agung, yaitu zikir yang paling agung, paling top. Banyak keutamaannya. Sampai berkata juga, perhatikan sih. Tijani juga berkata. Macam-macam, tapi saya baca satu aja. Falau quddirat mi'atu alfi ummah. Kalau ada 100.000 umat, perhatikan. Fi kulli ummatin mi'atu alfi qabilah. Setiap satu umat ada 100.000 kabilah. Wa fi kulli qabilah mi'atu alf rajul. Dan setiap kabilah 100.000 orang. Wa asha kullu wahidin minhum mi'ata alf am. Dan setiap orang hidupnya 100.000 tahun. Yadhkuru kullu wahidin min kulli yawmin alfa salat. Dan setiap hari satu orang dari mereka membaca 1000 kali salawat selain salawat al-fatih, maka seluruh pahala itu semua, seluruh umat-umat itu semua, ya, tidak akan sampai pada satu kali salawat fatih. Coba kita hitung matematika ya. Ya, kita sudah biar. Kita mau matematikanya orang sufi ya. Kata Tijani, 100.000 umat. Setiap umat 100.000 kabilah. Kemudian setiap kabilah 100.000 orang. Setiap orang hidup 100.000 tahun. Baik, terakhir, setiap orang setiap hari 1000 solawat yang lain. Solawat Ibrahimiyah, solawat mana? Coba hitung berapa ini? Berapa jumlah solawat ini coba? Caranya berapa? Matematikanya kita hitung coba. Berarti 1000 per hari kan? Ini per hari. Kali setahun berapa? Kali 365 hari. Terus kali lagi 100.000. 100.000. Ya, karena per 100.000 tahun hidupnya. Saya ulangi. 1000 per hari, ini tahun. Ini umurnya 100.000 tahun. Ya. Kemudian kali ini baru per orang, kali 100.000 orang. 100.000 orang, ini jumlah orang dalam kabilah per kabilah. Kemudian kali 100.000 kabilah. Kali 100.000 jumlah kabilah. Kemudian kali 100.000 umat. Jumlah umat. Berapa coba? Hah? Sudah cukup, Pak. Nolnya ada berapa itu, Pak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 1, nolnya 23 kali 365. Berapa salawat? Ini semua tidak akan sama dengan satu salawat al-fatih. Ya udahlah, udah cukup. Tidak usah kita bahas lagi. Mungkin sampai sini saja. Masih banyak contoh-contoh keutamaan-keutamaan yang lain. Khawatirnya antum ngiler dengan keutamaan tersebut, maka kita cukupkan sampai di sini. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.